Kamu? Ia menunjukku. Saya kek, maaf, kenapa? Sini le. Dadaku pun berat. Dalam tidur aku merasa dadaku terasa sesak. Ingin kubuka mata, tapi tidak bisa. Entahlah, apa aku sedang diduduki oleh makhluk gaib. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bangun, namun terasa sia-sia. Entah apa ini mimpi, atau sudah di alam nyata. Tiba-tiba tercium bau busuk. Sudah nafas sesak, bau yang menyengat menusuk hidung, membuatku ingin muntah. Aku pun kembali menggeliat, dan mataku menatap sebuah kaki yang tergeletak di dadaku. Sialan! Aku segera bangun sambil kuangkat kaki itu tinggi-tinggi. Dasar nih kaki, gak punya sopan santun. Eits, aduh. Yang punya kaki mengadu. Kaki lo nih, nindin dada gua. Sorry Don, ucap Andri. Loh, Mas Joko mana? Di luar kali. Aku pun segera keluar tenda. Tak ada tanda-tanda Mas Joko berada. Serak, serak, serak. Suara itu terdengar dari balik bedeng. Waduh, Cilaka 12. Masa siang-siang masih juga digangguin? Dengan tekad dan keberanian sebagai pendaki amatir, aku berusaha memberanikan diri. Ku berjalan mendekati bedeng. Lalu kulihat tak ada siapa-siapa di balik bedeng. Horor mulai melanda ketika ada suara dari semak-semak yang bergoyang. Sebuah botol kaleng tepat mengenai kepalaku. Waduh, dasar kaleng-kaleng. Dengan gaya macam Miley, ketika itu aku pun kaget sambil melompat. Woi, ngintip ya lo, ujar Mas Joko. Wedus, tak kira sampean demit mas. Enak aja lo. Kutinggalkan suara yang membuat perutku bertambah mual sambil menggaruk-garuk kepalaku yang sakit terkena lemparan kaleng. Akhirnya aku dan Andri merapikan tenda dan segera di-packing karena matahari mulai bersinar. Walau banyak kejadian aneh di tempat kami berada, saat ini tak menyurutkan langkah kami untuk bertemu dengan Mbok Yem, warung tertinggi di Indonesia. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami pun berdoa dulu. Perjalanan kali ini lebih berat daripada biasanya. Jalur pendakian menuju pos 5 masih sama dengan jalan setapak di bawah hutan yang lebat menanjak. Trek mulai terbuka ketika melewati sisi punggungan bukit. Vegetasi pinus dan rumputan tinggi mulai mendominasi. Trek memang mulai terbuka ketika melewati sisi punggungan bukit, sehingga pemandangan indah mulai terpancar di sini. Setelah melewati punggungan bukit, trek sudah datar dan padang rumput mendominasi area. Area padang rumput luas dan datar yang dihiasi sebuah pohon tumbang bisa digunakan untuk sekedar beristirahat maupun camp. Sekitar 200 meter, terdapat pos 5 dengan kondisi area padang rumput yang tak jauh beda. Padang savana pun sudah mulai terlihat dari jauh, memberi kode bagi kita untuk gak menyerah. Waktu yang ditempuh di pos ini kurang lebih 1-2 jam. Saat kita sudah mulai dekat sama pos 5 dan mau ke savana, kita akan mendaki tanjakan yang cukup terjal, di mana sebelahnya langsung jurang. Jadi mesti hati-hati nih di sini. Tentu saja pemandangan indah ini membuat aku, Andri dan Mas Joko berfoto di padang rumput ini dan terus melanjutkan perjalanan.
Hanya sekitar 10 menit kami berjalan dari padang rumput tadi, tibalah kami di pos 5. Disebut juga dengan nama Bulak Peperangan, berada di ketinggian 2850 mdpl. Pos 5 berupa padang rumput di lembah perbukitan hutan pinus. Di pos 5 tidak terdapat shelter, tapi karena areanya yang terbuka luas, menjadi salah satu tempat favorit untuk camp. Di area pos 5 ini juga merupakan pertemuan dengan jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo. Berhubung kami sudah ngecamp, jadi kami istirahat dulu sejenak di sini. Dan inilah pos tempat kita harusnya ngecamp kemarin karena ada kendala. Ya, kita akhirnya camp di pos 4. Kenapa pos ini cocok untuk ngecamp? Karena pos ini berupa tanah datar yang dikelilingi oleh tebing tinggi dan padang rumput hijau yang indah. Mendirikan tenda di sini mungkin sangat tepat untuk menikmati keindahannya. Namun memang hembusan anginnya sangat besar yang membuat suara berisik dari dahan yang bergerak. Untuk itulah cari tempat yang terhalang oleh pohon agar angin dingin juga tak menusuk kulit kalau ngecamp di sini. "Dri, kita istirahat 30 menit," ujar Mas Joko. "Tumben lama, Mas." "Entahlah, rasanya fisikku terkuras. Apalagi tadi aku habis buang hajat, seperti ada yang mengamati." "Lah, itu kan gua, Mas. Tak pikir di belakang bedeng ada yang aneh." "Bukan lo, Don. Entahlah, mungkin hanya perasaan saja." Kami pun terdiam. Lalu ada bau wangi semerbak yang rasanya wangi ini belum pernah kucium. Entah siapa yang pakai parfum di sini, tapi bau itu tiba-tiba hadir. Bau itu semakin lama semakin menyengat. Lalu dari kejauhan ada seorang lelaki, sepertinya penduduk sekitar, yang nampaknya dari dalam hutan berjalan menghampiri kami. Ia pun tersenyum kepada kami dan duduk bersama kami. Setidaknya kami pun melakukan hal yang serupa, saling menghormati para penduduk dan juga alamnya. "Terasa ya aromanya sampai sini," ujar lelaki tersebut. "Wah, jadi bau harum itu dari Masnya ya?" ujarku. "Iya." Ia pun tersenyum. "Maaf." Ia menjulurkan tangannya untuk berkenalan. "Nama saya Jatiwesi." Kami pun menyebutkan nama kami satu persatu. "Rokok, Mas?" ujar Mas Joko. "Tidak, asap rokok akan berpengaruh tidak baik pada harum bunga yang saya bawa." Kalau boleh tahu, bunga apa itu, Mas?" "Ini kaca piring. Saya berusaha tanam bibitnya di hutan. Setelah kebakaran, sekarang sudah ada hasilnya." "Itu tanaman asli gunung sini, Mas?" tanyaku. "Bukan, ini tanaman kayaknya asli dari luar. Kalau di Bali, namanya jempiring. Sebenarnya ini tanaman untuk obat. Lawu sendiri memang dikenal tumbuh beberapa tanaman untuk obat." "Loh, khasiat bunga ini apa?" Aku memang agak kritis, sementara yang lain menyimak. "Lumayan lengkap sih kegunaannya. Baik itu bagian buah, akar, daun dan bunga dari tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit dan keluhan kesehatan, seperti pengobatan leukemia, hepatitis, sakit kuning, demam, mimisan, kemih berdarah, buang air besar berdarah, dan muntah darah." "Wah, lengkap juga ya. Kalau tanaman endemik Lawu itu apa ya, Mas?" "Ini." Sebuah bunga berwarna merah cerah pun terlihat. "Bunga apa itu, Mas?" "Inilah anggrek khas Gunung Lawu. Biasanya hidup pada ketinggian 2000 sampai 3000 mdpl. Banyak orang yang nyari anggrek ini untuk koleksi." "Wah, pastinya mahal." "Begitulah, Mas. Tapi saran saya nih, kalau mau dirikan tenda, di sini saja. Wilayahnya cukup terbuka. Takutnya kalau di kedalaman hutan masih agak rawan, karena selain flora faunanya juga banyak, takut mengganggu nantinya." "Wah,
Penasaran aku, Mas. Fauna di sini apa saja sih? Apa cukup mengganggu? Mengganggu sih tergantung. Ketemu dengan jenisnya apa. Biasanya, hewan akan terusik bila ada kehadiran yang tak ia kenal dan akan menyerang bila ia merasa terancam. Di sini biasanya banyak babi hutan, tikus gunung, elang Jawa, harimau, anjing hutan, ayam hutan, kijang, dan beberapa jenis kera. Namun sayang, harimau dan elang Jawa terancam punah. Yang sering ditemui serta Cina adalah jalak gading. Itu asli endemik dari Gunung Lawu. Oh, jalak gading. Tadi sih selama perjalanan belum sempat ngeliat sih, Mas. Saya pernah dengar cerita dari Mbak Prapto Lawu, pemilik warung di dekat Sendang Derajat. Katanya, jalak gading yang ada di Gunung Lawu ini adalah teman seperjalanan untuk semua pendaki Gunung Lawu. Asal jangan diganggu. Kalau jalak gading ini diganggu, dilempari dan lain-lain, jalak gading ini akan membuat sesat para pendaki Gunung Lawu. Entah bagaimana caranya, yang jelas, jangan mengganggu burung jalak gading kalau tidak ingin tersesat. Malahan jalak gading ini akan mengantar para pendaki sampai ke puncak Gunung Lawu. Ya, itu yang saya tahu, Mas. Tapi memang banyak kejadian yang membenarkan cerita ini. Jadi kalau kalian bertemu burung itu, jangan diganggu. Sangat menarik kisahnya, Mas. Sedang asik kami bercerita dan mendalami banyak ilmu dari penduduk sekitar Lawu, tiba-tiba ada suara. Suara gemerincing dari sebuah tongkat. Nampak seorang parubaya dari dalam di balik hutan pinus muncul. Ia pun mendatangi kami. "Kakek," ucap Mas Jati. Lalu setelah melihat Mas Jati sungkem, kami pun melakukan hal yang serupa. "Kamu belum pulang? Nanti dulu, kek. Lagi ada temen nih." Sambil menuju kami bertiga. Nampaknya temenmu sudah kenalan dengan makhluk di sini, Tole." Kami hanya diam mendengar pembicaraan mereka. Namun dari perkataan kakek yang baru saja datang, bulu kuduku langsung menerawang. Kakek itu menatapku tajam, entah apa yang dia pikirkan. Tapi terasa tubuhku begitu hangat, seperti ada yang mengalir dari dalam tubuhku. Hangat, hingga hawa dingin Lawu sudah tak terasa. "Kamu?" Ia menunjukku. "Saya, kek. Maaf, kenapa?" "Sini, Le." Aku pun segera mendekat. Kakek itu tersenyum kepadaku. "Badanmu terasa hangat, kan?" Kedua temanku dan Mas Jati hanya terdiam, namun seakan banyak pertanyaan di kepala mereka. "Iya, kek. Tidak apa-apa itu. Kundalinimu sedang bangkit, membuka gerbang selanjutnya." "Kundalini? Maksudnya apa itu, kek?" Aku pun dibuat bingung tentang hal itu. "Nampaknya kamu tak tahu dengan kehadiran kundalinimu. Apakah kamu pernah merasa punggungmu pegal dan terasa berat? Mungkin kamu pernah berdiam diri di suatu tempat?" tanya si kakek. "Iya, benar, kek. Ketika itu aku sedang itikaf di masjid. Punggungku terasa hangat dan pegal selama seminggu. Namun berangsur-angsur menghilang. Itulah saat kundalinimu bangkit. Terlebih lagi aura Gunung Lawu tempat banyak orang yang bertapa membuat kundalinimu pun beraksi." "Tapi bagaimana bisa, kek?" "Kundalini merupakan bagian dari ajaran Tantra yang berkembang di India dan Tibet. Ajaran ini tidak diajarkan secara luas, hanya terbatas pada murid-murid yang terpilih. Pengetahuan ini diturunkan secara langsung dari guru spiritual kepada muridnya. Untuk menghindari jatuhnya pengetahuan ini kepada orang-orang yang berkesadaran rendah dan kepada mereka yang hanya mencari kesaktian." Kundalini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gulungan. Dalam keadaan tidur, belum bangkit dan belum aktif. Kundalini berbentuk gulungan 3,5 lingkaran yang terletak di sumsum tulang belakang manusia, tepatnya di bawah tulang ekor. Ketika kundalini sudah bangkit dan aktif,
ia akan merambat naik melalui jalur sumsumna, menembus semua cakra dan akhirnya keluar dari cakra mahkota. Mengapa bisa kundalinimu bangkit? Pastinya kamu bingung, karena sebenarnya setiap manusia mempunyai kundalini, namun ia bisa bangkit karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor bakat bawaan lahir. Yang kedua, rajin dan tekun beribadah, serta menyukai hal-hal spiritual. 3. Membaca mantra, kalimat suci tertentu. 4. Rajin meditasi. 5. Latihan yoga. 6. Kesedihan yang sangat mendalam. 7. Sakit panas yang tinggi. 8. Kecelakaan pada tulang ekor atau kasus-kasus tertentu. 9. Saktipat dibangkitkan oleh seorang master. Jika kebangkitan kundalini kamu didapatkan bukan melalui bimbingan seorang master atau guru kundalini, maka kemungkinan besar ia akan mengalami kundalini sindrom, di mana bangkitnya kundalini mengalami beberapa masalah seperti penyempitan jalur sumsumna. Sindrom kundalini dapat terjadi karena saluran pada jalur nadi sumsumna belum terbentuk. Ketika kundalini sudah mulai bangkit, ia akan mengeluarkan uap panas. Uap panas ini akan naik melalui jalur sumsumna dan berusaha membuat saluran ke arah cakra mahkota. Pada umumnya saluran tersebut belum terbentuk, sehingga uap panas itu akan tertahan di bagian tubuh tertentu dan kotoran-kotoran hasil pembakaran akan tersebar pada organ-organ tubuh terdekat, di mana uap panas itu terhenti. Sebagai contoh, jika terhambat di cakra jantung, maka dapat mengakibatkan masalah pada organ jantung dan sekitarnya. Lebih bahaya lagi, jika sindrom terjadi di sekitar kepala, kemungkinan besar mengakibatkan sakit kepala yang akut, dan bahkan pada beberapa kasus dapat mengalami gangguan jiwa karenanya. Maka jangan heran, banyak orang yang belajar kundalini, namun ingin cara singkat banyak yang menjadi gila. Kami pun dibuat terkesima oleh penjelasan si kakek, terutama aku. Tapi aku bingung kek, fungsi dari bangkitnya kundalini itu untuk apa? Nampaknya kamu benar tidak tahu tole. Aku pun baru tahu kundalini dari kakek. Apa ini berbahaya? Si kakek terkekeh seperti tokoh dalam dunia persilatan. Aku memang merasakan si kakek bukan orang sembarangan. Fungsinya banyak sekali, tergantung dari orangnya, ingin mencari kesaktian atau tujuannya spiritual. Maka jangan heran, nenek moyang kita dulu punya kemampuan yang tak biasa. Bahkan para wali pun memiliki karoma. Namun kamu rasakan sendiri le, hanya saja kemungkinan jenengan akan mengaktifkan bangkitnya kemampuan, yaitu kemampuan dalam melihat dan merasakan energi yang halus, melihat aura, pancaran energi, melihat cakra dan lain-lain. Lalu bangkitnya kemampuan, yaitu kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib, mendengar pesan dari alam atau dimensi lain. Masih banyak hal, setidaknya kamu tidak boleh sombong, karena semua kekuatan itu milik Tuhan. Aku tak sempat berkata, otakku masih menganalisis dari perkataan si kakek. Ya sudah, saya pamit dulu. Kalian berhati-hati di Gunung Lawu. Kehadiran kalian sudah dipersilakan untuk menaiki gunung ini. Pastinya semalam kalian sudah kenalan kan? Kami pun tersentak, sepertinya kakek itu tahu dengan apa yang terjadi kemarin malam. Buat kamu, ia menunjukku. Dalam kek, latihlah agar kundalinimu dapat dikuasai untuk hal yang baik. Aku pun mengangguk. Kami pun saling tangan sambil menunduk, menghormat kepada si kakek setelahnya. Lalu si kakek perlahan mulai berjalan. Belum ada 5 menit kami pun menoleh ke arah jalannya si kakek. Tiba-tiba sudah nggak ada.
Terus terang kami bertiga kaget. Lihat Mas Jati yang nyengir dan senyum-senyum seakan tahu kekagetan kami bertiga. Sudah, biarkan saja. Kakek memang suka begitu. Maaf Mas, apa kakek juru kunci Lawu? Mas Jati pun tak bisa menahan senyumnya. Ia pun tertawa. Kemudian ia berkata, sebenarnya Gunung Lawu tak memiliki juru kunci. Berbeda dari Gunung Merapi. Gunung Lawu itu istimewa. Gak ada orang yang sanggup jadi juru kunci. Kalau mau nyari, terus ada orang yang ngaku jadi juru kunci Lawu, berarti kamu dibohongi, ujar Mas Jati. Wah, aku perlu tahu Mas, ujar Mas Joko. Kamu tahu kan cerita seorang pendaki yang hilang di bulan Januari lalu? Alfi Mas, ujar Endri. Banyak serkun alias saran dukun yang mengetahui lokasinya ini dan itu. Tapi kawan saya di tim SAR berusaha mematuhi SOP dari Badan SAR Nasional. Misalnya, SOP dari Basarnas 7 hari. Berarti 7 hari ngikutin aturan main logika. Setelah itu, baru mereka mempertimbangkan faktor X. Baru tahu saya tentang prosedur SAR. Lalu, kasus Alfi bagaimana Mas menurut mereka? Biasanya sih, aparat SAR tidak bisa begitu saja menjadikan keterangan dukun sebagai pedoman menjalankan operasi. Informasi dukun memang dipertimbangkan, tapi pengambilan keputusan tetap mengacu pada hasil penyelidikan lapangan. Seperti di posko Cemoro Kandang, sempat didatangi beberapa orang yang mengaku punya petunjuk mistis atau keberadaan Alfi. Waktu itu ada Mas Untung yang menjelaskan ia salah satu anggota komunitas AGL atau anak Gunung Lawu. Ia bercerita kalau datang satu orang suku anak dalam dari Jambi, satu dari Kalimantan Timur, serta ada 2 cewek dari Malang. Semua minta izin melakukan ritual mistis untuk mendapatkan petunjuk keberadaan Alfi. Mereka sih mempersilahkan yang ingin melakukan ritual. Pokoknya tujuannya sama, mencari orang hilang. Namun sebenarnya tim SAR tak selalu merespon positif mereka yang mengaku dapat petunjuk mistis. Bahkan mereka mengimbau pengguna sosial media yang merasa punya penerawangan terhadap keberadaan Alfi agar datang langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan tim SAR membuktikan omongan mereka. Terkadang tim SAR pun gerah menanggapi netizen yang mengaku tahu lokasi si orang hilang. Mungkin beberapa ada yang beneran, tapi pasti ada juga yang hanya cari sensasi saja. Biasanya, tim penyelamat akan menggunakan teknik ESAR untuk menghadapi medan berupa hutan. Patokan utama dalam menentukan lokasi adalah saksi mata, seperti dalam kasus ini. Tentu saja 6 teman mendaki Alfi dan orang-orang di sekitar area. Mengingat kondisi terakhir Alfi dan cuaca Gunung Lawu yang buruk selama 2 pekan, tim SAR berusaha realistis. Anjing SAR yang diturunkan oleh tim K9 Polres Karanganyar adalah jenis kadaver. Kemampuannya mencari jenazah. Pemilihan anjing ini menunjukkan perhitungan tim SAR terhadap kondisi Alfi. Namun tetap tidak ketemu. Hingga pencarian terhadap Alfi resmi ditutup pada 23 Januari 2019. Banyak juga para dukun yang dipublikasikan oleh media ketika mencari Alfi dan hasilnya pun nihil. Bagaimana selanjutnya Mas? Kita berdoa saja, semoga ia dalam keadaan baik. Tapi logikanya manusianya bisa survival selama 40 hari untuk yang fisiknya lemah. Kalau kuat dan pintar mencari bahan makanan bisa mencapai 3 bulan. Kalau sudah terbiasa dengan hutan, bukan tak mungkin ia bisa hidup di dalam hutan. Yang jadi masalah apabila jatuh ke dalam jurang atau masuk ke sisi lubang pada lembah, susah untuk evakuasi dan dicari. Untuk itu, kita doakan saja yang terbaik buat keluarga yang ditinggalkan. Ikhlas, mungkin inilah takdir Tuhan. Bener juga ya Mas. Ini Mas minum dulu. Tadi kami habis bikin kopi di bawah. Ini ada termos kecil, isinya kopi. Wah, makasih ya.
Kemudian kami melihat kupu-kupu besar melintas dekat kami. Indah sekali melihat geraknya yang lincah ke sana kemari. Kupu-kupu itu berwarna hitam, namun di tengah kedua sayapnya terdapat bulatan besar berwarna biru yang mengkilap. Inilah eksotisnya lawu dengan fauna yang menarik. Jangan diganggu ya, yang itu. Ia menunjuk kepada kupu-kupu tersebut. Iya mas, kami tahu cerita tentang kupu-kupu tersebut. Mas Joko pun menjawab. Ada suara berisik dari arah tempat kami datang. Sepertinya mereka juga akan naik. Ada 6 orang pendaki, tapi yang menarik para pendaki ini rata-rata perempuan. Jalan mereka termasuk cepat, dapat dipastikan mereka pendaki pro. Hanya ada 1 orang lelaki di dalam tim tersebut. Jangan dikira umur mereka masih muda, bahkan kulihat dari wajahnya ada yang berumur di atas kami semua. Memang kalau jiwa petualang, mau umur berapapun, asal masih kuat, ya tentunya si Samit. Ini dibuktikan dengan gerombolan emak-emak rempong. Karena berisiknya itu langsung terdengar dari kejauhan. Kami yang tadi melihat kupu-kupu yang menurut mitos Gunung Lawu, bila ada hewan tersebut, maka pendaki dianggap telah diterima untuk datang di gunung ini. Kini konsentrasi kami pun terganggu dengan kedatangan para pendaki yang rempong. Kupu-kupu yang tadi asik menari pun pergi dan menghilang di balik bukit serta pepohonan yang semakin jarang. Mereka pun sepertinya akan istirahat sebentar di pos 5, tempat kami berada. Hai, ngecamp atau naik? Naik mbak, ujarku. Karena aku taksir umurnya semua lebih tua dari kami bertiga, sebaya Mas Jati sepertinya. Setelah datang semua rombongan emak-emak rempong itu, kami pun bersalaman. Ada yang bernama Nia, Lucy, Ratna, Vita, Dian, dan terakhir Tarjo. Nah, enaknya bertemu dengan rombongan wanita ini adalah stok makanan itu loh, banyak. Jadilah siang itu logistik kami utuh. Maklumlah, dengan banyak orang seperti ini, pos 5 terasa jadi riuh. Kemudian Mas Jati pun pamit untuk pulang kepada semuanya. Sebelum ia berjalan, ia menemuiku dan berbisik sesuatu. Nanti kita ketemu lagi ya Don. Oh iya mas, hati-hati ya mas, dibalas dengan senyuman oleh Mas Jati. Kawan-kawanku pun bercengkerama dengan beberapa para pendaki. Sedangkan aku masih berdiam diri memandangi keindahan pula peperangan ini. Hingga otakku mereview penggalan kisah yang diceritakan oleh teman kuliahku. Kisah tentang kerajaan Majapahit, di mana Gunung Lawu erat dengan mitos pelarian Sang Prabu Brawijaya dengan pengikutnya yang akhirnya karena kekeramannya menyatakan sebuah sumpah yang konon hingga saat ini masih berlaku. Seperti yang diceritakan dalam serat para raton, jelang akhir abad ke-15, Majapahit mengalami zaman yang orang menyebutnya kala bendu, di mana saat itu keluarga kerajaan memasuki masa kritis karena timbulnya pergolakan yang dilakukan oleh putra-putra raja, dan salah satunya adalah yang dilakukan oleh Raden Pata yang merupakan pendiri kerajaan Islam Demak. Dan karena pemberontakan inilah akhirnya Sang Prabu dengan pengikut setianya yang tersisa melarikan diri ke Gunung Lawu. Dengan masuknya Islam, kepercayaan leluhur Majapahit pun mulai mengendur. Padahal kepercayaan leluhur merupakan kepercayaan yang dianut banyak masyarakat Majapahit. Bahkan kepercayaan ini tetap bertahan di masa akhir pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Konsep yang mendasari kepercayaan leluhur ini beranggapan bahwa alam semesta didiami oleh makhluk halus atau roh-roh yang mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia. Dan makhluk halus ini dapat diajak bekerja sama untuk melindungi manusia dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Di sini terbuka kisah tentang Candi Ceto, mengapa seperti candi yang terlihat nanggung bentuknya. Karena Candi Ceto
diyakini merupakan peninggalan Sang Prabu yang belum selesai dikerjakan. Karena di saat pembangunannya pasukan yang dipimpin Adipati Cepu yang memang ada dendam dengan Majapahit, bahkan ada yang bilang juga disuruh oleh Raden Patah. Pasukan tersebut masih selalu melakukan pengejaran hingga ke atas Gunung Lawu. Pengejaran Prabu Brawijaya oleh pasukan yang dipimpin Adipati Cepu tidak berhenti hanya sampai di Candi Ceto saja. Pasukan Cepu terus mengejar hingga akhirnya terjadilah perang puputan di puncak Lawu. Hingga sekarang, lokasi terjadinya perang dikenal masyarakat sekitar sebagai Bulak Peperangan. Karena pengejaran inilah hingga akhirnya Prabu Brawijaya V memaklumatkan sebuah sumpah yang tetap diyakini oleh masyarakat sebagai kutukan untuk masyarakat atau keturunan Adipati Cepu yang mendaki Gunung Lawu maka akan mengalami celaka. Sawijining ana anggone uwong Cepu utawi turunane Adipati Cepu winarak sakjroning Gunung Lawu bakal cilaka dan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Artinya, jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Namun aku tahu apakah keturunan Adipati Cepu memang tak berani menginjakkan kakinya ke Gunung Lawu. Entahlah, namun sumpah tersebut sungguh terkenal dan menjadi mitos yang sering kudengar juga yang berkaitan dengan Lawu. Melihat hamparan savana yang luas memang sangat masuk akal bila dahulu terjadi peperangan di tanah yang datar ini. Bahkan bila ada pendaki yang bermalam di sini, kabarnya ada saja dari mereka yang mendengar seperti dua pasukan yang sedang berperang. Bahkan tak hanya itu, ada juga yang melihat prajurit Majapahit kuno sedang berbaris. "Woi, lamun aja lu Don." Mas Joko pun mengagetkanku. "Ada apa Mas? Ayolah, kita lanjut duluan." "Nah, aku setuju Mas. Ini juga istirahat lebih dari 30 menit. Hendri," teriakku yang asik mengobrol dengan rombongan emak-emak. "Apaan sih?" Kuhampiri orangnya sambil berkata, "Mau lanjut gak?" "Oh ya udah, lanjut aja." Kami pun segera pamit pada rombongan pendaki yang nampaknya masih ingin istirahat sebentar lagi. "Duluannya mbak-mbak yang cantik," ujarku menggoda mereka. "Hus, aku lanang toh." Sebuah suara dari Mas Tarjo. "Walah, iya Masnya lupa. Habis ngumpet sih." Kami pun serentak tertawa. Bentar Don. Ini buat nyembil di jalan." "Wah, makasih ya Mbak Nia." Syukurlah ada cemilan yang dikasih oleh Nia, salah satu emak-emak termuda di rombongan itu. Kami pun segera berjalan dan meninggalkan lokasi Bulak Peperangan. Namun semakin jauh berjalan, punggungku terasa panas dan hangat. Aku hiraukan saja, dengan cuaca dingin seperti ini, hal tersebut sebuah keuntungan yang kurasakan. Seperti biasa, kami ngobrol ngalung ngidul selama sedang berjalan. Nah, setelah melewati savana pos 5, jalan setapak kembali menanjak ke atas bukit, namun masih melewati padang savana untuk sampai di Gupak Menjangan. Pepohonan pinus pun akan kembali menyambut sesampainya di Gupak Menjangan. Gupak Menjangan merupakan sebuah area yang luas dan amazing. Biasanya pendaki, bila beruntung, akan mendapatkan sumber air di tengah savana. Area yang teduh, luas, lapang, tidak begitu rimbun, matahari tidak begitu terik, dekat dengan sumber air. Ditambah pemandangan savana yang luas dan luar biasa indahnya, menjadikan tempat ini sebenarnya tempat yang sangat strategis juga untuk camp. Namun sayang saat itu musim kemarau, jadi air di Gupak ini mengering. Hanya ada ceruk yang berisi air. Masih bisa dimanfaatkan untuk cuci-cuci muka dan airnya cukup jernih. Nah, kalau musim hujan akan terdapat sumber air. Bukan hanya ceruk di tengah savana yang berada di sisi jalur pendakian, tetapi sebuah telaga
Airnya itu tentu saja berasal dari air hujan yang tertampung di sana. Bahkan lokasinya tidak terpaut jauh dari lokasi camp. Kumpulan air hujan tadi akan membentuk semacam danau indah, layaknya Ranukumbolo mini di Gunung Semeru. Di hasil savana luas di tengah perbukitan, pastinya keren banget deh. Tapi sayang, saat itu kering kerontang. Terpaksa kami terus berjalan dan menikmati liarnya tumbuhan gunung di savana ini. Sama-sama kuliah seekor rusa emas di antara pohon-pohon pinus. Aku pun sejenak mengajak Andri dan Mas Joko untuk sekedar melihat tingkah lakunya. Sebenarnya ada kisah memilukan di Gupak Menjangan di tahun 2017. Ada beberapa bangkai rusa yang sudah dikuliti di sekitar sini. Nampaknya perburuan satwa liar masih tetap saja ada, walau hal itu dilarang. Kemudian kami segera berjalan lagi, dan setelah menyusuri savana, trek kembali menanjak ke sisi bukit-bukit, kemudian cenderung melipir ke sisi bukit yang lain. Area kembali terbuka. Pepohonan pinus mulai digantikan oleh pohon jantigi, menandakan mendekati Pasar Dieng. Pasar Dieng merupakan sebuah area yang masih terdapat sisa-sisa sejarah. Bebatuan besar berukuran nyaris sama tersebar di area bekas-bekas pondasinya. Dari Pasar Dieng, ada pertigaan jalur yang sama-sama mengarah ke puncak Argo Dumila Gunung Lawu.